ini belum jelas sampai saat ini Pak. Sudah terlalu banyak sekali yang nanyain dari pihak media ini, media itu belum tahu ada kepastian. Dengan ada SP1, SP2, sampai SP3 di PT KAI. Saya datangin PT KAI sama-sama. PT KAI menolak. Dia bilang itu bukan urusan saya, dia bilang PT KAI tidak akan mengeluarkan ada penggantian spesial pun. Tambah lagi masalah yang harus diselesaikan penjabat Gubernur Jakarta. Ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Sekelompok warga berdemo di Kampung Susun Bayam atau KSB. Mereka adalah korban gusuran untuk pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Mereka menuntut PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk segera memberikan kunci ruang KSB. Janji-janjinya mana? Kami sudah tanda tangan di atas materai. SK sudah, katanya tanggal 20 November kemarin sudah ada. Sekarang tinggal terima kunci. Mana janjinya? Nggak ada. Kata Ripka, salah satu pendemo, seperti dikutip dari kompas.com. Bagi saya tuntutan ini mengherankan. Kampung Susun Bayam sudah diresmikan oleh Anies Baswedan sejak tanggal 12 Oktober 2022. Saat itu, Anies menyampaikan bahwa selesainya KSB adalah pemenuhan janjinya kepada warga yang tergusur. Kok bisa sampai sekarang warga belum bisa menempati kampung susun itu? Di tengah proses administrasi internal dan koordinasi bersama dinas terkait, Jakpro berikhtiar agar ex Kampung Bayam dapat segera menghuni KSB. Ujar Syahrial Syarif, Vice President Corporate Secretary Jakpro, seperti dikutip dari kompas.com. Ketika ditanya soal terlambatnya pemberian kunci kepada warga. Proses administrasi yang dimaksud adalah soal berkas-berkas penghunian termasuk kajian besaran kontribusi atau tarif yang nantinya diwajibkan kepada para penghuni. Menurut Syahrial, hal itu harus disepakati bersama terlebih dahulu sebelum warga menempati hunian. Diperkirakan proses ini akan memakan waktu yang lama. Bagi saya, hal ini aneh. Mengapa pembahasan tidak dilakukan sebelum ada peresmian? Mengapa peresmian sudah dilakukan meskipun belum pasti penghuninya? Bukankah bangunan menjadi kurang bagus jika tidak segera dihuni? Mengapa ada janji pemberian kunci di hari tertentu jika proses administrasi belum selesai? Pertanyaan ini harus dijawab oleh Jakpro. Memang proses administrasi perlu agar bisa tercipta sebuah manajemen yang baik. Proses administrasi penting agar tidak terjadi ketegangan di waktu-waktu mendatang. Hanya saja pembicaraan soal itu seharusnya dilakukan jauh hari sebelum peresmian, sehingga setelah peresmian langsung bisa ditempati oleh warga. Apakah peresmian waktu itu tidak memikirkan soal ini? Jangan-jangan peresmian dipercepat karena ada yang akan segera habis masa jabatannya. Kalau melihat kondisi sekarang ya sangat mungkin itu motivasinya. Bukankah ini kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban gusuran? Ya, tentu saja tidak mungkin menagih penyelesaian dari pemimpin Jakarta sebelum ini. Ini jadi PR baru lagi bagi Pemprov Jakarta sekarang. Minta tolong lagi ya Pak Heru untuk mendesak Jakpro soal hal ini. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, disebut buruk oleh pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung menjelaskan dalam diskusi terkait janji kerja Anies dapat dinilai normatif, namun apabila ingin dilakukan evaluasi, maka harus dibandingkan dengan tokoh lain. Wow, Rocky Gerung menilai Anies buruk dan kurang mampu merakyat. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Rocky Gerung alias RG dikenal akan ucapan-ucapannya yang kerap menyindir dan mengkritik pemerintah dengan keras. Tidak jarang ada ngawurnya pula. Namun saat bicara menyangkut orang-orang yang berada sebarisan dengan dirinya, malah ucapan-ucapan RG cenderung baik. Jadi ketika belum lama ini RG mencoba menilai kinerja Anies Baswedan sebagai figur yang buruk dan kurang mampu bekerja. Bisakah setidaknya kita menilai bahwa kali ini RG sedang jujur terhadap penilaiannya akan sosok Anies? Mari perhatikan kutipan pernyataan RG berikut ini. Anies buruk, tapi ada yang jauh lebih buruk. Anies kurang mampu turun merakyat, ada yang lebih kurang mampu tuh. Rocky Gerung tanpa basa-basi juga mempertanyakan kemampuan Anies kalau pendukungnya berkata bahwa ex-Mendikbud Pencatatan itu sebagai antitesis Jokowi. Anies mampu nggak betul-betul jadi antitesa dari Jokowi? Anies itu dibesarkan, dirawat dan diasuh oleh masyarakat sipil. Ide dari masyarakat sipil adalah upaya untuk menghalangi instruksi dari modal.
Saya kurang paham sih dengan kalimat RG yang terakhir, khususnya poin bahwa Anies dibesarkan, dirawat dan diasuh oleh masyarakat sipil. Kalau maksud RG bahwa masyarakat sipil yang disebutnya mewakili kelompok yang suka menggunakan agama buat kepentingan politik, saya bisa menyebut pernyataan itu tepat. Hanya ketika RG menyebut oligarki dan nantinya mengarah pada kelompok yang mendukung pemerintahan Jokowi, maka hal itu jadi kurang tepat. Maklum, di negeri ini yang kerap disebut oligarki oleh kelompok anti pemerintah, sebenarnya tidak anti banget sama pemerintah dan Jokowi. Mereka hanya peduli pada kepentingan bisnis dan keuntungan yang bisa diperoleh dengan tanpa ragu bermain politik dua kaki. Hanya kalau RG sampai berani menyebut kalau Anies itu buruk, maka bisa dibilang selesai sudah harapan Anies untuk memperoleh dukungan RG dalam ambisinya meraih kursi RI 1 atau setidaknya meramaikan Pilpres 2024. Kinerja buruk sebagai gubernur DKI Jakarta dan kurang mampu merakyat, ditambah status Anies yang kini hanya rakyat biasa dan bukan siapa-siapa, maka klub sudah alasan bagi masyarakat buat menenggelamkan kans Anies mendapat tiket Pilpres 2024, sekalian Nasdem yang mengusungnya. Tampaknya RG ini tampak agak kalem sejak ditemui Gibran di kediamannya. Namun, berharap bahwa RG benar-benar mulai normal dan waras logikanya dalam berpolitik masih perlu diuji oleh waktu. Meski kejujurannya kali ini terasa pas dan bisa dikasih setidaknya 1 jempol ke atas. It's very good. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? DKI menganggarkan 700 miliar rupiah untuk membebaskan lahan-lahan di bantaran kali dari APBD 2023. Hal ini dinyatakan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Rabu 9 November 2022. Normalisasi pengendalian banjir Jakarta ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Sumber Daya Air SDA DKI Jakarta, Balai Besar Program naturalisasi gagal, maka terpaksa dilanjutkan normalisasi berjudul revitalisasi. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Pilihan program pengendalian banjir Jakarta menurut Anies Baswedan idealnya adalah menggunakan pendekatan naturalisasi. Lalu bagaimanakah realisasi program tersebut? Lalu Pemprov membuat sebuah program kecil sebagai terjemahan naturalisasi yang diberi judul 942 atau 9 polder atau ruang limpah, 4 danau atau waduk, dan 2 revitalisasi sungai. Faktanya di Jakarta tidak hanya 2 sungai yang membelah kota, melainkan 13 sungai. Salah satu sungai yang menjadi pemegang andil besar setiap terjadi banjir di sejumlah kawasan adalah Kali Kerukut. Ketika sungai ini meluap, maka airnya akan membanjiri kawasan Kemang, Tendean hingga Sudirman atau Bendungan Hilir. Obsesi Pemprov ketika sungai Kerukut meluap agar tidak membanjiri kawasan tersebut, airnya dilimpahkan ke Waduk Brigif yang diresmikan oleh Anies pada bulan Oktober lalu. Sayangnya pekerjaan fisik limpahan banjir itu diresmikan sebelum waktunya. Tahukah maksudnya? Boleh jadi sang fenomenal